Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Selamat datang. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang udah kalian tunggu-tunggu, yaitu episode terbaru dari Battle Through the Heaven. Sebelumnya saya mau ingatkan bagi teman-teman yang belum nonton dari awal dan gak mau kena spoiler, saya sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar teman-teman semua mengerti jalan ceritanya. Nanti untuk linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Tapi buat teman-teman yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan kisahnya, maka simak video yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita bahas ceritanya. Di episode sebelumnya, lembah Gletser yang gagal membawa tubuh racun Xiao Yishan memutuskan untuk bekerja sama dengan Protektor Wu dari Hall of Soul yang ingin menangkap Xiao Yan. Di saat yang sama, Sun Er yang merupakan kekasih dari Xiao Yan bersiap untuk berangkat ke kota Ye dengan kekuatan yang luar biasa di sampingnya untuk melindungi Xiao Yan. Sementara itu, di kota Ye terjadi ketegangan ketika lembah Gletser yang dipimpin oleh Tianxi dan sesepuh Tian Xuangzi tiba-tiba muncul dan mengancam akan menghancurkan klan Ye jika klan Ye tidak menyerahkan tubuh racun milik Xiao Yishan. Di dalam altar kuno, Xiao Yan yang menyadari kehadiran lembah Gletser langsung pergi ke TKP setelah berhasil membantu Xiao Yishan mengendalikan tubuh racunnya. Situasi menjadi semakin rumit dengan kedatangan Protektor Wu dari Hall of Soul. Xiao Yan yang memiliki dendam terhadap Protektor Wu membuatnya merasakan niat membunuh dan amarah yang luar biasa di dalam dirinya, sehingga pertarungan antara Xiao Yan dan Protektor Wu tak terelakkan. Xiao Yan dengan menunjukkan kemampuannya dan teknik rahasia, yaitu perubahan transformasi api surgawi, membuat kekuatannya meningkat secara signifikan, bahkan mampu mencapai tahap perubahan ketiga yang menyebabkan aura kekuatannya melonjak luar biasa. Di episode selanjutnya, Xiao Yan yang berdiri di langit dikelilingi oleh api putih pekat yang melonjak dari tubuhnya. Bahkan, aura yang dipancarkan dari tubuh Xiao Yan kali ini lebih hebat dari kekuatan perubahan transformasi api surgawi yang sering dia gunakan selama ini. Setelah beradaptasi dengan energi barunya, Xiao Yan mengalihkan perhatian ke Protektor Wu dan Tianxi. Dengan kepercayaan diri yang baru ditemukan, dia bersumpah dan berkata kepada Protektor Wu bahwa hari ini dia akan mengambil nyawanya. Protektor Wu yang mulai panik dan terkejut dengan perubahan kekuatan Xiao Yan masih saja bisa berkata dengan sombongnya, meremehkan teknik yang digunakan oleh Xiao Yan dan mengklaim bahwa Xiao Yan hanya akan menjadi tidak berguna setelah batas waktu tekniknya habis. Xiao Yan tanpa terpengaruh oleh ancaman Protektor Wu percaya bahwa sebelum batas waktunya habis itu sudah cukup untuk membunuh Protektor Wu. Xiao Yan tersenyum dengan niat membunuh di wajahnya. Bahkan dengan senyuman itu mampu membuat Protektor Wu gemetar hingga mundur 2 langkah. Sebelum sampai pijakan terakhir, Xiao Yan dengan kecepatan yang luar biasa sudah muncul di depan Protektor Wu mengayunkan pedang yang ada di tangannya. Protektor Wu yang terkejut dengan serangan Xiao Yan menggunakan kabut hitam pekat untuk mengganti tubuh fisiknya dan menghindari serangan dari Xiao Yan, dan mengatakan bahwa bocah ini memiliki kecepatan yang sangat menakutkan, bahkan tidak mampu diprediksi gerakannya setelah menggunakan teknik rahasia itu. Luapan amarah pada Protektor Wu merasa dia harus segera berbuat sesuatu. Kemudian ia melancarkan serangan balasan dengan mengeluarkan rantai hitam yang membentuk jaring laba-laba raksasa dengan cahaya hitam yang mengandung aura kegelapan yang menakutkan, yang mana teknik ini dinamakan dengan teknik penguncian 100 jiwa.
Protektor Wu kemudian menelan seluruh bayangan hitam ke dalam tubuhnya dan menciptakan ular piton raksasa yang menyeramkan dan melesatkannya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan ekspresi dinginnya menghadapi ancaman ini dengan percaya diri. Dia memutar pedangnya dan membungkus dirinya dengan api surgawi tingkat tertinggi dan menciptakan teknik tsunami pemecah api dan membentuk 6 gabungan api bentrokan. Ledakan besar pun terjadi di atas langit disebabkan dua kekuatan besar yang bertabrakan. Xiaoyan yang menghadapi piton hitam dengan kekuatan yang mengesankan menghindari serangan balik dari piton yang mengeluarkan kabut hitam kental dan pekikan tajam. Dia memblokir serangan tersebut dengan api hijau giok yang membentuk tirai api. Setelah itu, Xiaoyan dengan cepat memindahkan penguasa berat ke cincin penyimpanan dan mempersiapkan teknik baru. Menggunakan teknik segel buka gunung, api putih pekat melesat keluar dari tubuh Xiaoyan, mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Namun, secepatnya api itu muncul, ia kembali ditarik masuk ke dalam tubuhnya seperti kilat. Begitu api kembali, aura kuat yang menggetarkan perlahan muncul dari tubuh Xiaoyan, seolah-olah ia baru saja bangkit dari tidur panjang. Ruang di sekelilingnya bergetar hebat karena tekanan kekuatan yang luar biasa ini. Xiaoyan berdiri di langit, wajahnya bersemu merah. Energi liar mengalir di seluruh tubuhnya, membuatnya terkesima. Ia tidak menyangka bahwa kombinasi dari 3 jenis api surgawi dapat menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Ia perlahan mengepalkan tinjunya, merasakan setiap detik kekuatan yang mengalir, seluruh tubuhnya terasa kaku akibat energi yang meluap-luap. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa. Sungguh perubahan transformasi api surgawi yang menakjubkan. Gumam Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan menghembuskan napas panas, wajahnya yang semula merah mulai memudar. Kini gelombang rasa sakit akibat energi liar di dalam tubuhnya mulai mereda. Berkat beragam bahan obat dan harta karun alam, kekuatan fisiknya kini setara dengan beberapa ahli puncak kelas Douzong. Tidak heran, Tang Zhen menyarankan untuk tidak menggunakan 3 perubahan ini sembarangan. Ia merasakan energi yang mengalir di tubuhnya dan tersenyum kecil. Namun perasaan setelah melewati rasa sakit ini luar biasa. Berdasarkan perhitungannya, Xiaoyan yang kini mungkin telah mencapai level bintang 7 Douzong hasil dari perubahan transformasi api surgawi yang memberinya peningkatan 5 bintang. Tentu saja, meskipun peningkatan ini mengesankan, efek sampingnya juga tidak bisa dianggap remeh. Untungnya tubuh Xiaoyan jauh lebih kuat daripada rata-rata ahli. Jika tidak, lonjakan kekuatan ini mungkin akan membuatnya memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Transformasi ini menarik perhatian Tianhuo dan Tian Xuangzi yang berdiri saling berhadapan tanpa bertarung. Mereka saling melirik. Tianhuo tersenyum mengangguk penuh pengertian. Ia tahu betul bahwa siapapun yang ingin membunuh Xiaoyan pasti akan menghadapi kesulitan besar. Sementara itu, Tian Xuangzi hanya melirik sekilas sebelum mengerutkan keningnya. Dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagaimanapun, selama Xiaoyan belum mencapai tingkat Douzun, ia tidak dianggap sebagai ancaman serius. Satu-satunya yang patut diperhitungkan adalah Tianhuo di hadapannya. Xiaoyan tak menyadari pikiran Tian Xuangzi telah beradaptasi dengan energi liar di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengangkat pedang beratnya, mengalihkan pandangan dan menatap pelindung Wu yang dikelilingi kabut hitam tebal. Ekspresi Xiaoyan kini mulai serius. "Orang tua, hari ini aku akan mengakhiri hidupmu." Kabut hitam bergetar, wajah pelindung Wu tampak muram. Kata-kata yang berani, meskipun teknik ini meningkatkan kekuatanmu, tetap ada batasan waktu. Setelah itu, kau akan kembali menjadi tak berdaya, ucap pelindung Wu. Xiaoyan tersenyum, senyum yang penuh dengan ancaman. Seperti yang kau katakan, aku akan cukup waktu untuk membunuhmu sebelum batas waktu itu tiba. Pelindung Wu tertawa dingin, namun suaranya terputus saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Naluri tajamnya memperingatkan bahaya dan ia segera mundur dengan cepat. Namun sebelum ia bisa bernafas dengan lega, ruang di depannya bergetar dan sosok hantu muncul.
pedang berat yang diselimuti api hijau melesat ke arahnya, mengancam dengan kekuatan yang membuatnya menggigil. Pedang berat itu melintas di depan pelindungmu. Meskipun tidak mengenai tubuhnya, panas yang ditinggalkannya cukup untuk membuat wajahnya memerah. Pelindungmu mundur dengan cepat, keringat dingin meluncur di punggungnya. Jika tidak segera bereaksi, dia mungkin sudah hancur oleh serangan Xiaoyan. Sungguh, kecepatan bocah ini meningkat pesat setelah menggunakan teknik rahasia itu. Bahkan, aku tidak bisa mengikutinya. Pikir pelindungmu merasa marah terhadap Xiaoyan. Ia mengeluarkan raungan marah. Aku tidak percaya kau, generasi muda, bisa membalikan keadaan ketika Yao Chen pun tidak bisa. Baru saja ia berseru, pelindungmu segera mengubah formasi tangan dan mengeluarkan rantai hitam pekat dari kabut. Rantai-rantai itu terlihat seperti jaring laba-laba raksasa, dan ia berdiri di tengahnya, tampak seperti iblis menakutkan. Dari kabut hitam, banyak bayangan hitam muncul dengan pekikan tajam. Mereka menempel pada rantai hitam seolah-olah terperangkap di dalamnya. Segera, cahaya aneh hitam muncul mulai berkumpul di atas rantai. Tianxi yang merasa bahwa Xiaoyan sangat kuat memutuskan untuk bertindak. Dia dan dua sesepuh lainnya dari lembah Sungai Es bersiap untuk melawan Xiaoyan dengan kekuatan gabungan mereka. Kemudian Tianxi dan kedua sesepuh lainnya bergerak untuk menyerang, membentuk formasi segitiga dan membentuk kekuatan yang besar. Tianxi merasa percaya diri dan berkata dengan kesombongannya bahwa Xiaoyan yang telah menggunakan bentuk ketiga dari transformasi api surgawi tidak akan mampu membalikan keadaan apapun hari ini. Xiaoyan yang tidak menyerah begitu saja, dia menyadari bahwa dengan menghadapi tiga ahli dozo sekaligus, dia harus menggunakan kekuatan maksimalnya. Dengan tangan yang membentuk segel aneh, Xiaoyan memulai teknik keterampilan ukiran 5 cincin api, sebuah keterampilan Dou yang sangat kuat yang diwariskan oleh Tian Huo. Teknik ini yang diklaim setara dengan keterampilan Dou kelas Tian dan memberikan kekuatan yang sangat besar untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Xiaoyan yang mempersiapkan teknik ukiran 5 cincin api, sebuah teknik api yang sangat kuat dan kompleks. Teknik ini memerlukan 5 jenis roh api yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik dan kekuatan uniknya. Saat Xiaoyan membentuk segel tangan, nyala api biru tua bernama Si Demon Flame muncul dari telapak tangannya. Si Demon Flame adalah salah satu dari base flame yang sangat kuat diperoleh Xiaoyan dari binatang setan laut peringkat 7. Walaupun api ini bukan api surgawi, kekuatannya cukup besar untuk mendukung teknik ini. Api biru tua ini segera berubah bentuk menjadi serigala api biru raksasa setinggi 100 kaki. Teknik ukiran 5 cincin api memerlukan 5 jenis roh api: serigala, macan tutul, singa, harimau, dan naga. Dengan kelima roh ini, formasi api yang sangat kuat bisa terbentuk. Namun Xiaoyan hanya berhasil membentuk 3 dari 5 roh api, menggunakan 3 jenis api surgawi yang berbeda. Meski demikian, teknik ini tetap sangat mengesankan dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan besar. Xiaoyan melanjutkan dengan membentuk roh api macan tutul, singa, harimau, dan naga dari berbagai jenis api. Proses ini menyebabkan suhu di sekitar meningkat drastis, penghalang udara dingin di kota Ye yang seharusnya menetralkan suhu ekstrim mulai berfluktuasi, menunjukkan betapa kuatnya energi yang dikeluarkan. Saat kelompok Tianxi melihat perubahan ini, mereka menjadi sangat waspada. Tianxi, Bing Xuan, dan Bing Hua merasakan ancaman serius dari formasi api yang sedang dibentuk. Mereka memutuskan untuk menyerang, namun terjebak dalam tirai api yang diciptakan oleh Xiaoyan. Tirai api ini membungkus area seluas 100 meter dan membentuk formasi cahaya yang sangat kompleks dan menakutkan. Xiaoyan memerintahkan roh-roh api untuk membentuk formasi segi 5. Kelima roh api, masing-masing dengan warna dan kekuatan berbeda, mengeluarkan pilar api dan saling berinteraksi untuk menciptakan formasi cahaya yang sangat rumit di langit. Formasi ini menciptakan tirai api yang sangat panas, yang membuat suhu di dalamnya menjadi sangat ekstrim. Kelompok Tianxi terjebak dalam tirai api ini dan merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka mencoba untuk menembusnya dengan aura dingin mereka, tetapi usaha mereka hanya menyebabkan tirai api sedikit berfluktuasi.
aura dingin yang mereka keluarkan tidak efektif melawan kekuatan api yang sangat intens ini. Bing Xuan dan Bing Hua merasakan efek merusak dari suhu ekstrim, sementara Tianxi tetap tenang dan berusaha untuk tidak panik. Dia meyakinkan kelompoknya bahwa mereka masih bisa mengatasi situasi ini dengan tetap fokus. Sementara itu, Xiaoyan tetap tenang dan melanjutkan serangannya. Dengan mengarahkan tangannya, dia menciptakan lautan api 5 warna yang sangat menakutkan. Api ini menggabungkan kekuatan dari 3 jenis api surgawi, 1 api binatang, dan 1 api matahari misterius. Kekuatan destruktif api ini sangat tinggi dan dapat merusak bahkan orang yang sangat kuat sekalipun. Xiaoyan yang saat ini telah mencapai kekuatan bintang 7 Douzong setelah menggunakan perubahan transformasi api surgawi, mengarahkan lautan api ini langsung ke arah kelompok Tianxi. Serangan ini disertai dengan distorsi ruang, menambah intensitas serangan dan menciptakan ancaman besar bagi lawan-lawannya. Tianxi dan sekelompok merasakan tekanan besar dan kekuatan destruktif api. Jadi itulah spoiler dan review lengkap untuk episode terbaru Battle Through the Heaven. Menurut saya, episode ini berhasil memberikan kita sensasi menegangkan dengan pertarungan yang epik, perkembangan karakter yang mendalam, kejutan lainnya yang buat kita penasaran dengan kelanjutan kisahnya. Gimana menurut kalian tentang episode kali ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau malah ada bagian yang menurut kalian mengejutkan? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir teman-teman. Kalian luar biasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.